Viral di media sosial, Bu Irma Suryani geram sikit-sikit Pak Jokowi yang disalahkan. Ada kasus pagar laut, Pak Jokowi yang salah. Pokoknya ada kasus apapun di Indonesia ini yang disalahkan Pak Jokowi. Bahkan Irma Suryani membongkar fakta tentang pagar laut yang ada di Tangerang. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar. Nanti kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Beginilah cara Bu Irma Suryani membalas omongan para pembenci Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan hobinya ya bertemu rakyat. Bertemu rakyat. Ini hobi-hobi Hobinya motoran juga ya kan? motoran, bertemu rakyat ya kan lebih. Kalau yang main band, tapi sebenarnya Pak SBY juga nyanyi kan, Iya, bisa ya kan. Bu Mega kan mungkin masak atau nyiram bunga. Ya intinya tergantung dari kesenangannya presiden masing-masing dan rakyatnya. Kita nggak bisa batasin gitu loh. Kita nggak benar juga Bang kalau kita menghina orang yang bertemu Pak Jokowi atau menghina Pak Jokowi atau memframing yang jelek gitu loh. Karena ada pertanyaan, masa sih setiap hari ribuan yang datang kalau nggak dikerahkan? Politik itu adalah desain. Dan Jokowi selama ini dikenal sebagai orang yang jago merancang pencitraan. Nah, tuduhan-tuduhan seperti itu yang terus dipublikasi ya oleh haters-hatersnya Jokowi, supaya Pak Jokowi ini oleh Pak Prabowo ya dianggap masih punya kuasa, masih punya pengaruh. Oh, gimana komentar Bung Sial terhadap tuduhan-tuduhan naif seperti itu? Iya kan tuduhan dari segelintir orang, Bang. Iya kan? Kalau kita melihat kan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Pak Jokowi ya menjelang berakhir tanggal 20 Oktober kemarin, yang survei bulan September itu kan di atas bahkan hampir 80% juga. Jadi kembali lagi Bang, kita hanya melihat ini aja Bang, jangan melihat hater ini yang sedikit aja, yang memang mereka baser-baser bayaran ataupun orang-orang yang memang residu dari yang kalah pilpres. Jadi udahlah orang-orang ini ya kembali lagi taruh di tong sampah aja Bang. Dibuat pembanding juga nggak perlu karena nggak ada guna gitu loh. Itu kesimpulan, biarkan aja omongan itu tong sampah itu. Iya. Statement Pak Jokowi ke Bang Silver atau? Itu statement saya. Kalau Pak Jokowi kan nggak mungkin Bang. Kalau saya ya rakyat orang lapangan, jadi suka-suka saya mau ngomong gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya warga itu semakin banyak untuk datang ingin bertemu dengan Pak Jokowi, ya kan, ingin berfoto dengan Pak Jokowi, itu kan juga Pak Jokowi katanya mengeluarkan biaya. Setidaknya setiap yang datang kan dikasih bonus kaos. Kaos itu kan dibikin kan ada biaya. Nah kalau setiap hari 1000 kaos berapa? Siapa yang membiayai? Nah kayak begitu loh framing yang dibangun. Ya nggak ada masalah namanya juga. Biayanya dari mana? Emang Pak Jokowi uang pensiunnya berapa dan seterusnya? Pasti itu lagi-lagi dibiayai oleh oligar. Oh enggak Bang. Jadi gini, Pak Jokowi sendiri punya uang, ya kan. Beliau juga pengusaha sebelumnya, ya kan. Kita lihat kan serba salah juga. Kalau nggak punya uang dibilang sumbangan orang, kalau bilang punya uang juga bilang nanti uang korupsi, padahal kan nggak. Ya kita lihat bahwa sepanjang tidak memakai uang negara, ya biarkan saja. Gitu loh, sepanjang tidak mengemis kemana-mana, minta-minta ya biarin saja gitu loh. Kok jadinya yang jantungan dan sakit hati orang-orang ini gitu loh. Nah kan lucu Bang. Padahal Pak Jokowi sendiri kan sebagai seorang pemimpin ya kan, sebagai seorang negarawan, masa sih apalagi dengan kultur Jawa ya toh? Tamu datang kan dianggap tamu tuh warga yang datang, masa sih nggak disangoni atau nggak dikasih istilahnya cenderamata. Nah mungkin Pak Jokowi menyediakan kaos-kaos itu hanya berupa cenderamata barangkali ya Bung Silver. Hanya cenderamata. Sampai kapan kuatnya Pak Jokowi menyiapkan cenderamata kalau ini datanya setiap hari ribuan gitu loh. Ini kalau lama-lama kan juga miliaran rupiah nilainya. Tuhan itu kan nggak tidur Bang. Rezeki Pak Jokowi kita nggak tahu. Ya nggak mungkin kita mau cari tahu korek-korek Pak Jokowi duitnya dari mana. Ya jadi kembali lagi ini satu hal yang menurut saya kembali lagi kita taruh di tong sampah aja. Ya kan kalau yang menurut saya yang kita lihat ini sekarang, kenapa Pak Prabowo itu begitu tinggi Bang tingkat kepuasannya. Nah, menurut saya ini ada beberapa hal Bang yang selain tadi itu keberhasilan dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Contoh masalah pengentasan kemiskinan.
ada PKH, terus ada beras gratis, ada jam kesmas, terus ada PNPM, PNPM kalau nggak salah itu. Terus ada juga hilirisasi yang berjalan, Bang. Terus ada keberhasilan manufaktur, UMKM, terus penghapusan utang-utang UMKM itu, Bang. Terus kembali lagi kenaikan gaji guru, hakim, terus nantinya juga lagi wacana itu adalah TNI Polri. Ya. Dan juga ASN ya, kalau nggak salah sudah ini. Termasuk Penurunan nilai biaya haji. biaya haji, termasuk itu, Bang, apa namanya, medical check up gratis. Ya, setiap orang yang ulang tahun Ya, termasuk juga pendirian apa namanya, puskesmas apa rumah sakit di daerah-daerah terpencil itu. Ini wacana tapi akan segera digelontorkan, termasuk 3 juta rumah ya. Ya. 3 juta rumah gratis Yang paling spektakuler ya MBG. terus MBG. Ya, ini yang saya bilang tadi bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ditambah penyempurnaan oleh programnya Pak Prabowo hingga akhirnya tingkat kepuasan ini meningkat dengan baik di 3 bulan pertama ini, Bang. Ya, itu yang saya lihat. Dan itu dianggap oleh para haters tadi itu yang kita masukin ke tong sampah tadi itu hebat sekali Pak Prabowo. Pak Jokowi untuk mencapai 80% itu 10 tahun. Ya nggak ada masalah, kan bagus. Pak Sementara Prabowo, Pak Prabowo cuma 100 hari. iya, dan kita lihat nggak ada masalah kok, bagus-bagus saja, fine-fine aja. Apa yang harus kita persoalkan? Kecuali Pak Jokowi ini dibilang seorang junta militer, anti demokrasi, koruptor. Ini enggak, Pak Jokowi juga bagus, akhirnya dilanjutkan dan disempurnakan oleh Pak Prabowo. Makanya mereka ini salah melihat. Kenapa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo? Karena Pak Jokowi tahu, kan Pak Jokowi pernah ngomong ke saya, kemarin saya cerita bahwa Mas, Pak Jokowi sendiri mengatakan Pak Prabowo akan lebih hebat dari saya. Dan itu menampaknya tanda-tandanya mulai kelihatan ada, ya kan? Kenapa? Beliau bilang karena Pak Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya, sama seperti saya. Sudah tidak ada kepentingan keluarga, partai politiknya, termasuk keuntungan dirinya sendiri. Ya kan? Beliau sudah kaya, ya kan? Beliau juga menguasai semua permasalahan baik ekonomi, diplomasi luar negeri dan sebagainya, baik makro maupun mikro. Terus Pak Prabowo ini tidak takut terhadap intervensi dari pengusaha hitam atau politisi busuk, bahkan pemilik atau ketua umum partai dan juga pihak asing. Jadi inilah yang kita lihat bahwa Pak Jokowi bilang bahwa Pak Prabowo ini nantinya akan lebih hebat dari beliau sendiri. Karena di satu sisi kan Pak Jokowi juga sudah menempatkan ini, Bang, kayak pembangunan infrastruktur, hilirisasi, ya kan, sudah dari awal nih, ditambah ketahanan pangan, Bang. Sekarang ini kan Pak Prabowo ingin agar kita swasembada beras, makanya dibuka lahan pertanian di mana-mana itu, di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di mana-mana itu, Bang. Alat-alat berat didatangkan tuh, ya kan, untuk pembukaan lahan berjuta-juta hektar itu, lahan padi dan sebagainya, termasuk penegakan hukum, Bang. Nah, kita lihatlah kemarin kan paling tidak saya juga apresiasi terhadap sahabat saya, Menteri ATR BPN Nusron, yang kebetulan saya wakil ketua TKN kemarin di Prabowo Gibran. Beliau adalah sekretaris kampanye nasional. Nah, beliau dengan segera membatalkan apa namanya HGU, SHGB daripada sejumlah dan SHM dari berapa ratus bidang apa namanya yang ada di pagar laut itu. Yang ada di pagar laut 30 km. Hanya kan gini, Bang, kalau kita lihat kalau itu dikaitkan kesalahan Pak Jokowi, gimana komentar Bang Sil? Itu kan sudah ada dari zaman lama, Bang. Reklamasi ini udah dari zaman Orde Baru udah ada. Ya, kalau kita lihat
Sebenarnya reklamasi ini suatu hal yang apa namanya, yang positif ya. Ya. Kita lihat di Belanda, ya kan Bang, itu bahkan reklamasinya kalau ini kan baru 30 km, di Belanda itu sampai 70, bahkan mungkin sekarang tahun 61 itu 70 km itu. Dari pantai ke laut. Iya, Oh. kan memang daratannya kan kecil ya Belanda ya. Nggak tahu sekarang udah berapa, itu tahun 61 aja udah 70 km. Gitu loh. Terus kita lihat lagi Singapura, ya kan. Terus banyaklah negara-negara luar itu yang di Selandia Baru, Wellington itu dibangun juga dari apa namanya, mengurup laut lah. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini kan banyak Bang, Pantai Losari, terus hampir semua lah di Indonesia kalau nggak salah tuh reklamasi ada puluhan wilayah ya. Puluhan. Kalau menurut data Cak Nun sendiri, ada 37 titik reklamasi di Indonesia. Ya. Nah, persoalannya gini, Bung Sil. Clear nggak bahwa Pak Jokowi tidak ada sangkut pautnya kalau memang itu ada persoalan illegal proses di dalam proses pagar laut itu mencapai 30 km, itu juga Ya. gara-gara Pak Jokowi melindungi sejumlah pihak. Enggak. Itu clear nggak bahwa Enggak, nggak Bang. terlibat Jadi gini, sama sekali? yang harus kita mendudukan persoalan yang sebenarnya bahwa PIK 2 itu tidak termasuk dalam PSN. Clear itu ya? Oh iya, kalau menurut keterangan Pak Erlangga sebagai yang mengeluarkan status PSN ini kan kalau nggak salah Menko Perekonomian, Ya. Pak Erlangga, dan PIK 2 ini tidak termasuk Bang. Terus kalau kita melihat sejarah daripada penerbitan SHGB dan SHM itu, ya kan, itu kan ada berbagai macam pihak yang apa namanya memberikan perizinan, ya kan, ada dari Kabupaten Tangerangnya, terus ada dari Provinsi Bantennya, yang masalah RT RW-nya lah, ya kan, rencana tata kota dan ruangnya itu kan. Jadi kembali lagi terus kita harus lihat juga Bang, harusnya kita lihat waktu penerbitan itu kan memang kewenangan Menteri ATR BPN itu sebelum 5 tahun kan memang beliau bisa mencabut, ya kan. Tapi kita harus lihat sejarah mulai kapan. Nah, makanya ini harus ada investigasi Bang.